Patuhi himbauan pemerintah, sejumlah pedagang di Nusa Tenggara Barat gagal mudik. Hak pesangon dan THR bagi para pekerja yang di PHK dampak dari COVID-19. Halo Sobat Cerdas Hukum, menemani aktivitas Anda hari ini, saya Wiwin dan rekan saya Irwan akan menyajikan peraturan perundang-undangan terkini yang dikeluarkan pemerintah secara aktual dan terpercaya. Langsung saja kita bergabung di Seputar Penyuluhan Hukum. Tradisi mudik atau pulang kampung merupakan momentum yang ditunggu-tunggu oleh pedagang yang berasal dari luar daerah. Namun di tahun 2020, sejumlah pedagang di NTB tidak melakukan aktivitas mudik. Para pedagang di Nusa Tenggara Barat yang berasal dari berbagai daerah, diantaranya Pulau Sumbawa, Jawa, Madura, Lombok, Bima, dan sebagainya, harus menahan rindu tidak pulang kampung di tengah pandemi COVID-19. Kondisi tersebut merupakan dampak dari pembatasan sosial berskala besar dan larangan mudik yang telah diatur oleh pemerintah. Selamat siang, hari ini saya sudah berada di salah satu pasar tradisional di Kota Mataram, yaitu Pasar Karangjasi. Dan di belakang saya sudah ada beberapa pedagang yang akan saya minta pendapatnya mengenai larangan mudik serta PSBB. Menjawa mudik gak wani. Lawang pemerintah saiki nalika nerapke PSBB, sembahyang, kerja, lan apa iku jenenge belajar ning omah dikandani, gak oleh metu ning ndi. Lah kok iki arep mudik. Aida sanak suai, sanak selati, masato nih itu darurat corona. Polisi, tentara, saya pang jaga, pang lema mau tuh pates yang pemerintah, tuh menong yang balik, bau selamat ke rakyat. Agak iya mudik ini, legbani telontok sedang sakit corona dia, apalagi saat temparan UTG itu, dia sakit lagi sehat lagi sakit. Kau sa bendera terus mulai ya ke Madura, tapi mon dari luar daerah saya isolasi 14 hari. Ada tak bisa macam mah. Mantiang takut man ke Bali, mulai ke Bali takut didi sing kena, itu yang kena. Sobat Cerdas Hukum, tadi kita sudah mendengarkan beberapa pernyataan dari para pedagang yang ada di Pasar Tradisional Karangjasi, Kota Mataram. Selanjutnya kita akan mendengarkan terkait regulasi tentang pelarangan mudik dan PSBB yang akan disampaikan oleh Penyuluh Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Barat. Sejak Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mengumumkan COVID-19 sebagai pandemi internasional, pemerintah Indonesia mengambil langkah sigap dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan COVID-19. Pemerintah mengeluarkan aturan tentang larangan mudik bagi masyarakat. Larangan mudik tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 Tahun 2020 tentang pengendalian transportasi selama masa mudik Idul Fitri tahun 1441 Hijriah. Mari dukung pembatasan sosial berskala besar dan stop mudik. Ingat, stay at home, stay with family. Kita beralih ke seputar penyuluhan hukum selanjutnya. Kali ini bersama saya Indra Swati dan rekan saya Samdani akan menyajikan peraturan perundang-undangan terkini secara aktual dan terpercaya. Langsung saja kita bergabung di Seputar Penyuluhan Hukum. Hak-hak pekerja yang terkena PHK dengan alasan force majeure atau keadaan memaksa maupun dengan alasan efisiensi perusahaan tetap harus mendapatkan pesangon dan THR dari perusahaan. Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan per 1 Mei 2020, total jumlah pekerja sektor formal dan informal yang di PHK terdampak COVID-19 kurang lebih sebanyak 1.700.000 orang. Pekerja terkena PHK dengan alasan force majeure atau keadaan memaksa
berhak mendapatkan uang pesangon sebesar 1 kali ketentuan pasal 156 ayat 2 Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003. Uang penghargaan kerja sebesar 1 kali ketentuan pasal 156 ayat 3 dan uang penggantian hak sesuai ketentuan pasal 156 ayat 4. Namun pekerja yang terkena PHK dengan alasan efisiensi maka berhak untuk mendapatkan uang pesangon sebesar 2 kali ketentuan pasal 156 ayat 2 Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003. Uang penghargaan masa kerja sebesar 1 kali ketentuan pasal 156 ayat 3 dan uang penggantian hak sesuai ketentuan pasal 156 ayat 4. Sobat Cerdas Hukum, sekarang saya berada di salah satu percetakan di Kota Mataram. Kali ini saya akan mewawancarai pemilik percetakan terkait PHK sebagai dampak dari pandemi COVID-19. Halo Cice, bagaimana kabarnya? Baik, sehat. Cice, apakah di percetakan Cice ini dilakukan juga pemutusan hubungan kerja? Ya ada Mbak, 50% lah. Pegawai saya ya dari 100 jadi 50, lama-lama jadi 25 sekarang saya rumahkan ini. Nah, apakah pekerja Cice yang di PHK tersebut mendapatkan hak-haknya sesuai yang diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan? Ya pasti dapat pesangon meskipun di PHK ya. Habis bagaimana? Kantor-kantor tutup, kantor pemerintah tutup, sekolah-sekolah tutup juga. Gimana saya mau bayar utang ke bank ini? Pusing, cuma nggak dapat. Omset menurun, percetakan menurun juga. Tapi dapat mereka pesangon itu dapat. Baik, Sobat Cerdas Hukum, demikianlah hasil wawancara saya dengan pemilik percetakan di Kota Mataram, Ibu Wijaya. Terima kasih. Iya, sama-sama. Dan selanjutnya kita akan dengarkan bersama informasi tentang tunjangan hari raya yang akan disampaikan oleh penyuluh hukum kantor wilayah Nusa Tenggara Barat. Menurut Kementerian Tenagakerja menegaskan bahwa tunjangan hari raya tetap wajib dibayarkan oleh pengusaha atau perusahaan kepada pekerja dan buruh sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, meskipun saat ini sedang terjadi pandemi COVID-19. Bagi pengusaha atau perusahaan yang kesulitan membayar tunjangan hari raya karena akibat pandemi COVID-19 atau hal lainnya, dapat menempuh mekanisme dialog dengan pekerja. Adapun ketentuan tunjangan hari raya diatur dalam 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2015 tentang pengupahan. 2. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2016 tentang tunjangan hari raya keagamaan bagi pekerja buruh. 3. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang tata cara pemberian sanksi administrasi. Sampai berjumpa di seputar penyuluhan hukum selanjutnya.